Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1393. Hedao melihat Ye Guan pergi. Pandangan rumit melintas di mata Gu Chen. Dia tidak menyangka Ye Guan benar-benar akan datang ke rumah mereka secara langsung dan memberinya begitu banyak buku. Apa yang telah dia lakukan hingga pantas menerima ini? Jangan sampai anak muda kehilangan harapan. Gu Chen menarik napas dalam-dalam, dan tatapan matanya berangsur-angsur menjadi tegas. Pada saat ini, wanita di sebelahnya tiba-tiba berbisik, "Xiao Chen, temanmu pasti sangat kuat, kan?" Gu Chen mengangguk. Ya, wanita itu tiba-tiba menjadi serius. "Kalau begitu kamu harus belajar darinya, dia tidak berjudi, kan?" Gu Chen, Ye Guan datang ke aula Guangxuan. Begitu dia memasuki aula Guangxuan, semua orang di aula itu tiba-tiba berdiri. Saat ini, jumlah orang di aula sudah bertambah banyak, kini menjadi 67 orang, bisa dikatakan jumlahnya meningkat 2 kali lipat. Mu Yu masih memegang kendali. Saat melihat Ye Guan, Mu Yu tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Meskipun Ye Guan tidak berniat menanyakan kejadian sebelumnya, siapa yang tahu apa yang sebenarnya dipikirkan dekan. Ye Guan perlahan berjalan ke meja tempat Di Jingzhao biasa bekerja. Melihat kursi kosong, pandangan rumit terpancar di matanya. Hebat sekali jika gadis itu masih hidup. Tanah tua, dia tentu saja tidak bisa membiarkan Di Jingzhao mengikuti wanita berbaju merah, karena dia jelas bukan orang baik. Menarik kembali pikirannya, dia duduk dan menatap Mu Yu yang berada di depan, dan berkata, "Ceritakan padaku tentang akademi." Mu Yu bergegas keluar dan berkata dengan hormat, "Presiden, akademi sekarang sepenuhnya berada di jalur yang benar. Dengan promosi yang gencar dari semua suku dan sekte, metode Guangxuan kini telah menyebar ke seluruh 10 tanah terlantar. Akan tetapi, ada begitu banyak orang yang ingin bergabung dengan akademi, sehingga meskipun kami memilih untuk memperluas pendaftaran, itu masih belum cukup. Oleh karena itu, kami mempertimbangkan untuk membuka cabang." Ye Guan berkata, "Apakah ada cukup banyak orang?" Muki mengangguk, "Cukup, saya telah mengeluarkan perintah perekrutan, dan merekrut orang-orang berbakat dari seluruh penjuru dunia. Sekarang kita membutuhkan banyak orang berbakat dalam manajemen. Selain itu, saya juga telah mentransfer orang-orang berbakat dari klan kekaisaran utama dan sekte-sekte utama." Ye Guan mengangguk pelan. "Selain merekrut orang berbakat, kita juga perlu mengembangkan orang berbakat." Mu Yi berkata, "Saya mengerti." Ye Guan menambahkan, "Mengenai pembukaan cabang, saya masih belum merekomendasikannya saat ini. Akademi baru saja dibangun. Jika kita membuka cabang, itu akan mengalihkan perhatian kita dan kita akan menanggung akibatnya. Daripada membuka cabang, lebih baik fokus pada pelatihan siswa saat ini. Setelah akademi benar-benar stabil, tidak akan terlambat untuk mempertimbangkannya." Mu Yi berkata dengan hormat, "Baiklah." Ye Guan melanjutkan, "Meskipun 10 tanah terlantar sekarang memiliki metode Guangxuan, tidak semua orang akan mematuhi hukum. Oleh karena itu, kita harus mulai menegakkan hukum sekarang. Akademi baru saja didirikan, dan hukum harus ditegakkan dengan ketat. Jika tidak, tidak akan ada prestise. Bila perlu, kita dapat membunuh satu orang untuk memperingatkan yang lain, dan jangan terlibat dalam hubungan pribadi." Kalimat terakhir sudah merupakan peringatan. Wajah Muki sedikit berubah, dan dia dengan cepat berkata, "Saya mengerti." Ye Guan mengangguk. Semuanya sulit di awal.
Sekarang kita sudah memulainya. Justru karena inilah kita harus lebih berhati-hati, terutama di dalam akademi. Akademi adalah sumbernya. Jika ada masalah dengan sumbernya, dunia akan kacau balau. Kamu sekarang yang bertanggung jawab atas akademi. Jadi kamu harus memperhatikan aspek ini. Jangan berbelas kasih, dan jangan takut menyinggung orang lain. Beberapa hal, setelah dibuka, sulit untuk ditutup. Apakah kamu mengerti maksudku? Mu Yu dengan cepat berkata, aku mengerti. Ye Guan berdiri dan berkata, kalian lanjutkan bekerja. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar. Di dalam aula, semua orang buru-buru membungkuk hormat. Baru setelah Ye Guan menghilang dari pandangannya di kejauhan, Muki menghela napas lega. Sejak pengkhianatan terakhir, dia merasa gelisah akhir-akhir ini, takut Ye Guan akan meneruskan masalah itu. Namun dari apa yang dilihatnya sejauh ini, Ye Guan tidak peduli dengan apa yang terjadi. Tetapi dia mengerti bahwa semuanya berbeda pada akhirnya. Mu Yi mendesah pelan, dengan tatapan rumit di matanya. Dia tahu, jika sejak awal dia berdiri teguh di pihak Ye Guan, sekarang segalanya pasti akan sangat berbeda. Tetapi dalam situasi seperti itu, orang normal manapun akan memilih peradaban swimming, bukan? Jika itu Jing Zhao yang pertama, dia juga harus memilih peradaban swimming, kan? Tentu saja, Ye Guan kembali ke menara kecil. Setelah memperoleh vena sumber kaisar tingkat atas, energi spiritual di menara kecil itu benar-benar sangat kaya. Tempat ini sekarang benar-benar menjadi surga untuk bercocok tanam. Ye Guan mengumpulkan 300 jenderal perunggu dan 100 jenderal perunggu emas bersama-sama. Melihat jenderal perunggu dan jenderal perunggu emas di depannya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Tingkat ke-300 jenderal perunggu ini sedikitnya berada di alam Kaisar Agung. Namun karena adanya segel, di tempat ini, para jenderal perunggu ini kini hanya berada di alam Kaisar Semu. Sedangkan para jenderal perunggu emas berada pada tingkat yang lebih tinggi. Sekalipun mereka ditekan dan datang ke tempat ini, mereka masih berada di alam Kaisar Agung. Harus saya katakan, dia masih sedikit terkejut. Kekuatan peradaban swimming sedikit melampaui harapannya. Selain itu, peradaban swimming menderita kerugian di sini 2 kali berturut-turut. Jika peradaban ini cukup pintar, ia pasti tidak akan memberi dirinya kesempatan ketiga. Apa yang akan dilakukan peradaban swimming selanjutnya? Ye Guan mengerutkan kening dalam. Dia sebenarnya tidak menyukai perasaan pasif ini. Tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Dia tidak sekuat orang lain dan hanya bisa bersikap pasif. Tapi itu juga baik-baik saja. Tempat ini disegel dan mereka yang turun dari atas akan dikekang kekuasaannya. Selama mereka berada di level Kaisar Agung, mereka tidak akan menjadi lawannya. Yang ditakutkannya sekarang adalah Sui Ming Wenming akan langsung menggunakan bom kerajaan padanya. Sayang, meski ia mampu menyerap kenangan yang dilahap jiwa kecil itu, namun kenangan itu tidak lengkap. Oleh karena itu, dia tidak dapat sepenuhnya memahami seluruh peradaban Sui Ming. Terlebih lagi, meskipun kedua orang itu berpangkat tinggi, mereka jelas bukan pemimpin inti peradaban Sui Ming. Oleh karena itu, dia hanya tahu sedikit tentang peradaban Sui Ming sekarang. Terlalu pasif, dia harus mengubah kepasifan menjadi inisiatif. Ye Guan langsung meninggalkan menara kecil itu dan tiba di reruntuhan Sui Ming. Takhta suci masih ada di sana. Ketika takhta suci melihat Ye Guan, dia merasa sedikit takut. Tidak disangka orang ini akan membunuh orang-orang dari peradaban Sui Ming lagi. Seberapa kuat orang ini? Intuisinya mengatakan bahwa orang ini mungkin masih menyembunyikan kekuatannya. Ye Guan tiba-tiba bertanya, bisakah kamu menghubungi peradaban Sui Ming?
Tahta Suci ragu sejenak, lalu berkata, "Ya." Ye Guan mengangguk dan berkata, "Tolong beritahu mereka bahwa aku ingin menyerah." Menyerah? Menyerah? Tahta Suci menjadi bingung. Ye Guan berpikir sejenak dan berkata, "Kedengarannya tidak baik untuk menyerah. Katakan kepada mereka bahwa aku bersedia direkrut, tetapi aku ingin diperlakukan dengan istimewa." Tahta Suci? Ye Guan menatap ke arah Tahta Suci dan berkata, "Apakah kau mengerti?" Bagaimana mungkin Tahta Suci berani menolak? Katanya, "Dimengerti." Ye Guan mengangguk dan hendak berbicara ketika dia tampaknya merasakan sesuatu dan secara intuitif kembali ke menara kecil. Begitu aku kembali ke menara kecil, aura dahsyat tiba-tiba datang dari langit. Napas Kaisar. Di dalam menara kecil, para praktisi pedang yang sedang berlatih semuanya terkejut dan melihat ke arah langit. Di langit, seorang pria berbaju besi melangkah mendekat, memancarkan aura dan tekanan yang sangat menakutkan dari seorang kaisar. Kaisar, pria ini tak lain adalah Sinfa, sang ksatria sakti di padang pasir. Tepat saat Ye Guan terkejut, dia melihat aura kuat lain tiba-tiba membubung tinggi ke angkasa di ujung langit sebelah kanan, diikuti oleh aura kaisar yang mengerikan menyapu. Napas Kaisar. Di dalam menara kecil, para praktisi pedang yang sedang berlatih semuanya tercengang. Apakah ada orang lain yang mencapai level Kaisar Agung? Di ujung langit, seorang wanita datang berjalan di udara. Itu pengemudi mayat Kan. Dua kaisar. Sinfa tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Dia menatap Ye Guan dan tanpa ragu sedikit pun, dia perlahan berlutut dengan satu kaki dan berkata, "Salam, Kaisar Guan." Ye Guan tersenyum tipis dan mengangkat tangan kanannya dengan lembut, dan Sinfa terangkat oleh kekuatan lembut. Pada saat ini, Nana juga muncul di depan Ye Guan, tetapi dia tidak berlutut. Sebaliknya, dia menatap Ye Guan sambil tersenyum. "Kaisar Guan, aku baru saja mencapai terobosan, dan aku ingin meminta nasihatmu. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia mengajariku." Bukannya dia tidak bisa menyerah, tapi baginya, itu tergantung pada kekuatan Ye Guan. Jika kekuatan Ye Guan tidak jauh lebih besar darinya, lalu mengapa dia harus menyerah? Tentu saja, alasan mengapa dia memiliki ide ini sepenuhnya karena dia sedang menyendiri ketika Ye Guan dan peradaban Suiming bertarung sebelumnya, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Ye Guan melirik Qian dan berkata sambil tersenyum, "Oke." Sambil berbicara, dia membuka telapak tangannya dan pedang King Xuan muncul di tangannya. "Kau bisa bertarung dengan pedangku." Begitu kata-kata itu terucap, mereka berdua muncul di dunia kehampaan. Kan menatap Ye Guan dan berkata, "Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan." Setelah berkata demikian, dia melangkah maju, dan aura mengerikan dari tekanan kaisar yang besar menghampiri Ye Guan bagaikan gunung. Namun, begitu aura dan tekanan itu mendekati Ye Guan, ia menghilang tanpa jejak. Kan sedikit mengernyit, dan pada saat berikutnya, dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan sebuah bel berbunyi. Dalam sekejap, seluruh dunia virtual tiba-tiba bergejolak, lalu serangkaian mayat ilusi menyerbu ke arah Ye Guan bagaikan air pasang. Pada saat ini, pedang King Xuan milik Ye Guan tiba-tiba terbang keluar. Tertawa, saat cahaya pedang terang menyambar melintasi lapangan, seluruh dunia tiba-tiba runtuh. Setelah beberapa saat menarik napas, ketenangan kembali ke tempat kejadian. Dan di antara alis Kan, ada sebilah pedang. Wajah kanan sepucat kertas. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa memblokir satu pun serangan pedang. Di samping,
Sinfa menatap Ye Guan di depannya dengan ekspresi serius. Dia tahu bahwa wanita ini tidak mungkin bisa mengalahkan Ye Guan, namun dia tidak menyangka bahwa wanita itu begitu rentan. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan pedang King Xuan terbang kembali ke tangannya. Dia menatapkan kan, mulai sekarang, kalian berdua akan berlatih melawan Jenderal Emas dan perunggu itu dan membuang semua kelembapan dalam diri kalian. Sinfa membungkuk hormat, sesuai perintah Anda. Setelah ragu-ragu sejenak, Xian juga membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Ya, Tuan." Ye Guan langsung meninggalkan menara kecil itu dan mendatangi tahta Raja Suci. Apakah mereka membalas? Tahta Suci berkata dengan suara yang dalam, "Belum." Ye Guan mengangguk, "Kalau begitu tunggu saja." Tanah Tua, Peradaban Suming, Lembaga Pemikir. Seorang pemuda tiba-tiba masuk, membungkuk dalam-dalam kepada Sui Gujin yang duduk tidak jauh darinya, dan berkata dengan hormat, "Tuan, Xuan Zeng telah tewas dalam pertempuran, dan 100 jenderal perunggu emas telah jatuh ke tangan pembudidaya pedang." Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Tahta Suci mengirim pesan yang mengatakan bahwa pembudidaya pedang ingin direkrut." Sui Gujin yang sedang membaca buku berkata dengan tenang, dia ingin menunda waktu, jadi dia langsung mengaktifkan Dao Zhao untuk menguji seberapa dalam air di belakangnya. Pemuda itu membungkuk hormat, dimengerti. Setelah mengatakan itu, dia melangkah keluar. 1/4 jam kemudian, seberkas cahaya ilahi tiba-tiba melesat dari peradaban Sui Ming ke langit. Dalam sekejap mata, ia menembus galaksi yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta dan langsung menuju ke Ten Wastelans. Pada saat ini, seluruh negeri lama terguncang. Peradaban Sui Ming benar-benar mengaktifkan Dao Zhao, senjata yang ampuh. Mungkinkah peradaban tingkat dewa telah ditemukan? Segera, 2 peradaban lainnya mulai menyelidiki. Dan ketika mereka mengetahui bahwa mereka menargetkan Si Huang, 2 peradaban lainnya tercengang. Untuk menyerang tempat sekecil itu, kita perlu menggunakan lisensi Tao secara langsung. Kamu gila? 10 tanah terlantar. Ye Guan tidak tahu apa yang dia rasakan. Tiba-tiba dia mendongak, matanya melintasi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya melihat cahaya ilahi. Ketika dia melihat cahaya ilahi, wajahnya langsung berubah pucat. Rumput, tahta suci tiba-tiba berteriak ngeri. "Sial, ini Dao Zhao. Ini adalah senjata pembunuh pamungkas peradaban Sui Ming. Cepatlah, cepatlah. Apakah mereka gila? Mereka ingin menghancurkan seluruh Si Huang. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir." Ye Guan tiba-tiba berteriak, "Tuan Ta." Xiao Ta berkata dengan suara gemetar, "Kakak, apakah kamu yakin ingin aku yang mengambilnya? Aku merasa, aku tidak bisa mengambilnya." Ekspresi Ye Guan lebih pucat dari sebelumnya. Bawa seluruh Ten Wastelans, Ancient Wasteland, dan Beyonder Civilization ke duniamu, cepat. Setelah berkata demikian, ia langsung melesat ke angkasa dan mendarat di langit berbintang. Dia memandang cahaya ilahi melalui galaksi yang tak terhitung jumlahnya dan tangan kanannya gemetar. Ye Guan menarik napas dalam-dalam, lalu meraung, "Xiao Hun, menyatulah dengan Dao." Bab 1394, Hancurkan Tanah Lama Sesuka Hati. Harmoni dengan Tao. Saat melihat cahaya suci Dao Agung yang mengerikan itu, belum lagi tahta suci, bahkan Ye Guan sendiri merasa sedikit putus asa. "Kamu gila? Apakah peradaban Sui Ming ini gila? Langsung pakai saja benda ini, kalau benda ini sampai ke sini. Belum lagi seluruh Ten Wastelans, jutaan alam semesta di sekitar Ten Wastelans kemungkinan besar akan hancur menjadi abu."
Apakah Anda menganggap diri Anda begitu tinggi? Bermain seperti ini, dia benar-benar mati rasa di sekujur tubuh. Namun tidak ada jalan lain, ia harus bertahan saat ini juga, kalau tidak semuanya akan berakhir. Saat suara Ye Guan terdengar, pedang King Xuan bergetar hebat, dan suara pedang bergema di seluruh surga dan seluruh dunia. Segera setelah itu, niat pedang yang mengerikan keluar dari tubuh Ye Guan. Pada saat yang sama, auranya juga melonjak keluar seperti air pasang. Satu orang dan satu pedang, terintegrasi dengan sempurna. Pada saat integrasi, aura Ye Guan tiba-tiba meroket liar, langsung melampaui aura yang seharusnya dimiliki seorang kaisar. Namun, Ye Guan masih merasa itu belum cukup. Dia langsung mengaktifkan 3 kekuatan garis keturunan di tubuhnya. Kekuatan 3 garis keturunan mengalir dari tubuhnya ke langit. Dalam sekejap, seluruh galaksi berubah menjadi lautan darah. Ye Guan menarik napas dalam-dalam dan melihat ke kedalaman alam semesta dan bintang-bintang. Mungkin karena segel tersebut, aura cahaya ilahi Dao besar semakin melemah, tetapi tetap saja menakutkan. Kekuatan yang terkandung di dalamnya tetap membuatnya merasakan jantungnya berdebar-debar meski mereka dipisahkan oleh galaksi dan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Belum lagi Guru Ta, dia sendiri agak panik. Perasaan ini bahkan lebih mengerikan daripada saat aku berhadapan dengan Kaisar Fan Zhao. Tapi dia tidak bisa mundur sekarang. Jika dia mundur, seluruh alam semesta di belakangnya akan hancur. Ye Guan menarik napas dalam-dalam lagi, dan pada saat berikutnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menghilang ke kedalaman galaksi, langsung menuju cahaya ilahi Avenue. Semakin dekat ia dengan cahaya ilahi Avenue, semakin berdebar jantungnya. Namun, tidak ada tanda-tanda mundur di matanya. Sebenarnya, jika dia ingin melarikan diri, benda ini mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Lagi pula, pedang King Xuan dapat melintasi alam semesta dan galaksi sesuka hatinya. Tetapi masalahnya adalah jika dia melarikan diri, semuanya akan berakhir. Akhirnya, Ye Guan dan cahaya ilahi Dao besar bertemu di alam semesta berbintang yang tidak diketahui. Tanpa ragu-ragu, Ye Guan langsung membunuhnya dengan pedang. Pada saat ini, dia mengerahkan kekuatannya secara ekstrim. Meski dia merasa akan mati, dia tetap melangkah maju. Ketika pedang King Xuan-nya menebas cahaya suci dengan ganas, ratusan ribu bidang bintang di sekitarnya berubah menjadi debu. Kekuatan dahsyat itu langsung menyeretnya kembali ratusan ribu medan bintang. Kekuatannya sungguh tak terhentikan. Begitu dia melakukan kontak, seluruh tubuhnya retak dengan cepat, darah berceceran, dan kekuatan garis keturunannya pun lenyap dalam sekejap. Namun untunglah, kekuatan ini tidak dapat menghapus garis keturunannya. Jadi dia sekali lagi mengaktifkan kekuatan garis keturunannya sendiri. Dan niat pedangnya juga seperti kekuatan garis keturunannya, dan langsung lenyap saat bersentuhan. Untungnya, pedang King Xuan cukup kuat. Jika tidak, pedang itu akan hancur dan orang tersebut akan mati saat terkena serangan. Namun, jalan cahaya ilahi tidak menghilang. Bukan hanya itu saja, kekuatan dahsyat itu terus menyetrumnya balik dengan hebat. Hanya dalam sekejap, dia telah mundur dari medan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ye Guan tiba-tiba meraung marah. Wajahnya berubah menjadi cacat, dan dia menahan rasa sakit yang tak manusiawi pada saat ini. Kekuatan-kekuatan itu jauh melampaui harapannya, tetapi dia masih memegang pedang King Xuan di kedua tangan dan terus maju. Dia mengerahkan seluruh tenaganya dengan panik, ingin mencabik-cabik cahaya suci itu menjadi beberapa bagian. Karena dia tahu jika dia terus seperti ini, dia tidak akan mampu menahannya sama sekali.
dan jika cahaya suci ini memasuki 10 tanah terlantar, semua orang akan mati. Mungkin karena pedang King Xuan, atau mungkin karena segel yang ditinggalkan Bei Xinchi, beberapa retakan benar-benar muncul di depan cahaya ilahi Dao besar. Ini memberi Ye Guan sedikit harapan. Dia meraung dengan marah, dan tangannya yang patah mencengkeram erat pedang King Xuan. Kekuatan darah, niat pedang Ordo, dan niat pedang tak terkalahkan dalam tubuhnya melonjak keluar dengan liar. Cahaya pedang berwarna darah itu seperti perisai, menahan cahaya ilahi Dao agung. Ada semakin banyak retakan di permukaan cahaya ilahi Dao besar. Tetapi kekuatan kuat yang terkandung di dalamnya masih menahannya dengan keras. Dalam beberapa tarikan napas, ia telah terdorong mundur ratusan ribu medan bintang. Pada saat ini, seluruh tubuhnya retak seperti jaring laba-laba yang sangat mengerikan. Tak lama lagi mereka akan memasuki alam semesta 10 desolet. Ye Guan tiba-tiba meraung. Matanya berubah menjadi lautan darah, dan niat pedang yang tak terkalahkan juga muncul pada saat ini. Seluruh tenaganya dicurahkan saat ini. Akhirnya, tepat saat dia dan cahaya ilahi hendak memasuki alam semesta Si Huang, pedang King Xuan akhirnya merobek cahaya ilahi. Pedang itu masuk langsung dan merobek cahaya suci menjadi 2 bagian. Pada saat yang sama, kekuatan darah dan niat pedang yang kuat langsung menghancurkan semua kekuatan yang tersisa. Hampir pada saat yang sama, Ye Guan langsung jatuh. Pada saat ini, dia telah berubah sepenuhnya menjadi pria berdarah. Darah menyembur keluar dari tubuhnya bagaikan mata air. Sungguh mengerikan. Bukan hanya itu saja, jiwanya saat ini seakan dipenuhi timah. Seluruh tubuhnya terasa lebih berat dari sebelumnya, dan rasa kantuk menyerbu bagai air pasang. Dia hampir dipukuli sampai mati. Pada saat ini, Xiaota tiba-tiba muncul di samping Ye Guan. Xiaota segera membungkus Ye Guan dengan cahaya keemasan dan berkata dengan suara gemetar, "Wah, masih bisakah kau bertahan?" Ye Guan memejamkan matanya sedikit. Pada saat itu, dia bahkan tidak punya kekuatan untuk mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak pernah begitu lelah seperti saat ini. Melihat Ye Guan seperti ini, menara kecil itu segera membawa Ye Guan ke dalam menara. Tentu saja, dia harus segera menyembuhkan luka-lukanya di menara. Pada saat Xiaota dan Ye Guan menghilang, sebuah bayangan perlahan keluar dari suatu tempat di dalam kegelapan. Dia melirik ke tempat di mana Ye Guan menghilang dan berkata dengan lembut, dia benar-benar melawan Dao Zhao dengan kekuatannya sendiri. Sungguh luar biasa. Di dalam menara kecil, setelah sekian lama, Ye Guan berangsur-angsur pulih sebagian kekuatannya dan retakan di tubuhnya telah sembuh. Tetapi dia masih merasa sangat lemah. Menara kecil itu juga terguncang. Cahaya ilahi itu terlalu keterlaluan. Untungnya, aku sudah menerima seluruh 10 tanah terlantar kuno, dan peradaban luar ke dalam menara kecil. Kalau tidak, kekuatan sisa saja sudah cukup untuk menghancurkan mereka 10.000 kali. Faktanya, dia juga sedikit terkejut dengan kekuatan Ye Guan saat ini. Dia tidak menyangka bahwa Ye Guan benar-benar bisa menahannya. Tentu saja, pedang King Xuan memainkan peran yang sangat penting dalam hal ini. Hanya pedang King Xuan yang mampu menahan kekuatan cahaya ilahi itu. Kalau itu benda suci lainnya, benda itu pasti sudah hancur sejak lama. Ye Guan menarik napas dalam-dalam, matanya penuh ketakutan. Dia menatap pedang King Xuan di tangannya. Untungnya, kultivasinya telah pulih kali ini, jika tidak, pedang King Xuan saja tidak akan mampu menahan kekuatan mengerikan itu. Tentu saja,
Dia benar-benar tidak menyangka bahwa peradaban Sui Ming akan memainkan permainan besar dan secara langsung menghancurkan jutaan domain bintang dan alam semesta ini. Tampaknya peradaban Sui Ming mulai memperhatikannya. Kalau mau mengembangkan secara diam-diam, saya khawatir tidak akan berhasil. Memikirkan hal ini, wajah Ye Guan tidak bisa tidak menjadi gelap. Xiao Ta tiba-tiba bertanya, "Apa rencanamu selanjutnya?" Setelah Ye Guan terdiam sejenak, dia berdiri dan berjalan di depan tahta suci, yang masih bergetar. Ye Guan menatap tahta suci. Apa itu tadi? Tahta suci masih dalam keadaan terkejut. Setelah beberapa lama, dia gemetar dan berkata, "Senjata super peradaban Sui Ming saat itu disebut Dao Zhao. Biasanya digunakan untuk berperang melawan peradaban. Aku tidak menyangka mereka akan menggunakannya melawanmu. Itu terlalu dibesar-besarkan." Tao bersinar, Ye Guan mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam, "Kali ini aku menghalangi cahaya peradaban Sui Ming." Tahta suci berkata dengan ngeri, "Mereka kemungkinan besar akan menggunakan kekuatan yang lebih dahsyat untuk menghadapimu." Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, dan semangat juang muncul di matanya. Merasakan semangat juang Ye Guan, tahta suci ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kamu tidak akan menyerang balik peradaban Sui Ming." Ye Guan tidak mengatakan apapun. Dia melirik tahta suci dan berkata, "Kamu masih bisa menghubungi mereka, kan?" Tahta suci mengangguk. "Ya." Ye Guan mengangguk. "Kalau begitu, aku punya sesuatu untuk kau lakukan." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, tahta suci tiba-tiba bergetar dan berkata, "Saudaraku, di mana tempat ini?" Ye Guan menoleh dan melihat ke arah tahta suci, menara kecil. Tahta suci bertanya dengan tergesa-gesa, "Apakah ada seseorang di belakangmu? Seseorang yang sangat kuat, benarkah?" Ye Guan berkata dengan tenang, "Ya." Tahta suci bertanya lagi, "Seberapa kuatnya?" Ye Guan berkata, "Hancurkan saja tanah lama itu." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Tahta suci tertegun sejenak, lalu berkata dengan cemas, "Saudaraku, jangan bercanda denganku, aku bertanya dengan tulus." Ye Guan keluar dan menatap kedalaman alam semesta dan bintang-bintang, matanya berangsur-angsur menjadi suram. Xiao Ta berkata dengan suara yang dalam, "Nak, jangan bilang kau ingin menyerang balik peradaban Sui Ming." Ye Guan terdiam. Melihat Ye Guan terdiam, Xiao Ta bertanya dengan heran, "Kamu tidak benar-benar akan melakukan serangan balik terhadap peradaban Sui Ming?" Ye Guan berkata dengan tenang, "Bagaimana mungkin?" Xiao Ta menghela napas lega dan bertanya, "Jadi, apa rencanamu?" Ye Guan Dao, mundur taktis, Xiao Ta. Tanah tua, di kuil peradaban Sui Ming. 8 tetua peradaban Sui Ming berkumpul bersama. Mereka masih bukan tubuh mereka yang sebenarnya, tetapi hanya bayangan. Tubuh asli mereka tidak ada di alam semesta ini. 8 Sui Ming, Wen Ming dan Zhang Lao tampak agak tidak senang. Xuan Zeng sudah meninggal, 100 jenderal emas dan perunggu yang dibawanya pun jatuh ke tangan pendekar pedang. Yang paling keterlaluan adalah bahwa pemuda itu benar-benar melawan kekuatan Dao Zhao. Ini keterlaluan. Meskipun Dao Zhao hanya mengeluarkan 1/10 dari kekuatannya, ditambah dengan segel belas kasih yang menekannya dari bawah, itu tetap bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh seorang kaisar agung. Ini sungguh kejutan besar bagi mereka. Tepat pada saat itu, seorang wanita masuk. Ketika mereka melihat orang itu datang, wajah beberapa tetua berubah.
Orang yang datang tidak lain adalah Sui Gujin. Sui Gujin melirik semua orang dan berkata, "Mulai sekarang, saya akan bertanggung jawab atas masalah ini." Tetua terkemuka berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Gujin, apa asal-usul pemuda itu, dan apa kekuatannya?" Para tetua lainnya juga memandang Su Gujin dengan rasa ingin tahu. Sui Gujin berjalan ke kursi utama dan duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya melambaikan tangan gioknya dengan ringan, dan tirai cahaya muncul di aula. Di balik tirai cahaya itu terlihat adegan Ye Guan melawan Dao Zhao. Ketika para tetua di aula melihat bahwa Ye Guan benar-benar mampu melawan Dao Zhao di tingkat Kaisar Agung, mereka semua terkejut. Sui Gujin menatap Ye Guan di balik tirai cahaya. Pedang di tangannya bukan milik peradabannya saat ini, yang berarti ada peradaban misterius di belakangnya. Seorang tetua tiba-tiba menyarankan, "Haruskah kita meminta CEO Fan untuk pergi ke sana sendiri?" Mendengar nama itu, Sui Gujin mengerutkan kening, lalu berkata, "Tidak perlu. Aku akan datang sendiri." Bersambung.